Anda kembali lagi menyaksikan Money Talk Special Banking Outlook 2021 CNBC Indonesia dan kami masih tersambung dengan Bapak Heru Kristiana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dari OJK. Ya, Pak Heru, menyambung dialog kita tadi, Anda juga tadi sempat sampaikan harapan terkait dengan transformasi digital begitu ya. Boleh disampaikan seperti apa arahan pengembangan digital banking oleh OJK dan juga prospeknya ke depan? Terima kasih. Kami melihat bahwa sekarang transformasi digital itu sudah suatu keharusan ya, karena memang terdapat perubahan perilaku nasabah yang kita tahu sekarang bahwa nasabah-nasabah perbankan itu lebih suka melakukan transaksi melalui smartphone. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu di dalam masa pandemi ini mereka tidak mau melakukan transaksi datang ke bank hanya sekedar untuk narik uang atau membuka rekening karena takut ketularan kan seperti itu. Sehingga memang transaksi digital itu menjadi suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan oleh perbankan kita. Trennya sekarang seperti itu, bahwa bank itu berlomba-lomba untuk melakukan transaksi-transaksi digital. Nah, bagaimana OJK merespon? Tentunya kita ingin merespon dengan peraturan yang membuat inovasi digital itu tidak terganggu, ya, sehingga kita akan mengeluarkan perizinan yang lebih mudah untuk itu. Nah, tentunya kita juga menginginkan bahwa transaksi digital itu cukup aman, sehingga kita juga pasti siapkan sisi-sisi prudensialnya. Karena kita tahu bahwa dengan transaksi digital itu kan risiko-risiko cyber kan cukup juga tinggi, sehingga kita siapkan juga perangkat aturannya. Artinya aturan itu menyeimbangkan antara sisi kecepatan transaksi digitalnya dengan sisi keamanannya. Kita sudah antisipasi seperti itu. Dan ekosistemnya kita buat supaya perbankan kita lebih cepat ya mentransformasikan dirinya menjadi bank yang bisa melayani nasabahnya dengan digital. Lalu kalau melihat infrastruktur dan kesiapan bank sendiri, apakah OJK masih optimis ini akan bisa berjalan dengan baik di 2021? Ya, saya sangat optimis karena hampir semua bank sudah mulai mengarah ke sana. Ya, jadi ini perkembangan yang sangat bagus dan saya senang dan saya apresiasi itu perbankan kita ternyata meresponnya dengan cepat. Nah, memang bahwa digitalisasi itu kan memerlukan teknologi dan tentunya teknologi itu memerlukan modal. Nah, intinya memang perbankan kita untuk kita dorong terus supaya menyiapkan teknologinya dan tentunya menyiapkan modalnya. Pemilik-pemilik ini kita dorong untuk terus mengusahakan perbankan kita dikuatkan permodalannya supaya mereka bisa tentunya melakukan transaksi-transaksi digital tadi itu. Tidak bisa dipisahkan antara transaksi atau operasional digital itu tentunya dengan penguatan modalnya. Ini menjadi perhatian dari OJK untuk kita terus dorong bahwa kemampuan itu menjadi suatu keharusan karena memang lingkungannya sudah seperti itu. Artinya teknologi dan permodalan ini menjadi kendala utama dalam transformasi digital kalau menurut OJK? Saya kira seperti itu, sehingga bagi bank-bank yang merasa tidak bisa sendirian ya silakan untuk mencari partner, melakukan konsolidasi dan sebagainya. Ya, intinya kalau kita tidak mau melakukan seperti itu kita akan tertinggal ya. Karena ekosistemnya sudah seperti itu. Baik, Pak Heru bicara terkait dengan konsolidasi yang tadi Anda sampaikan, apakah ini juga yang menjadi dasar kenapa OJK lalu membuat rencana baru untuk klasifikasi permodalan bank? Sebesar apa sebenarnya urgensi klasifikasi baru ini? Sebetulnya klasifikasi itu tidak ada kaitannya dengan ini ya. Karena klasifikasi itu kan hanya untuk kita melakukan, bagaimana kita melakukan analisis terhadap kelompok-kelompok bank itu ya. Tapi yang kita lakukan dengan itu adalah terkait dengan digitalisasi itu, kita sudah melakukan aturan ini bahwa permodalan atau modal inti bank kan minimal harus 3 triliun. Ya. Sehingga bank harus menuju ke sana. Kenapa kita lakukan seperti itu? Ya, kita sudah melakukan analisa bahwa transformasi digital itu memerlukan teknologi dan teknologi itu kan
ya akhirnya permodalan ya. Sehingga kita memang melakukan aturan itu, mengeluarkan aturan bahwa perbankan kita harus modalnya minimal 3 triliun. Nah, terkait dengan pengelompokan tadi itu akan lebih banyak supaya regulator itu lebih mudah ya melakukan analisis, melakukan berbagai kebijakan mengelompokkannya seperti itu. Tetapi ke depan yang kita inginkan adalah bagaimana bank itu bisa melayani nasabahnya dengan baik, tentunya akan sangat tergantung kepada bagaimana mereka mengelola manajemen risikonya. Gitu. Jadi begitu manajemen risikonya dikelola dengan baik, tentunya dia akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan inovasi baru, kegiatan yang memerlukan berbagai tantangan harus dimitigasi risikonya. Dan ke depan OJK akan terus memonitor bagaimana perbankan mengeluarkan produk dan bagaimana mereka memitigasi risikonya. Itu akan kita terus pantau seperti itu. Baik, tapi dengan adanya klasifikasi ini tidak dapat dipungkiri kalau nantinya akan ada bank-bank juga yang terpaksa jadi turun kelas begitu Pak Heru, dan akhirnya ini juga memicu konsolidasi bank-bank terutama bank buku satu. Ya, kalau dengan klasifikasi berbeda dengan buku-buku kemarin, itu tidak ada istilah turun kelas ya. Kalau memang belum bisa mencapai yang kelompok tertentu, itu bukan dia turun kelas, tapi itu adalah sesuatu hal yang kita kelompokkan saja supaya kita lebih gampang kita membuat peer banknya itu sama gitu loh. Kalau yang buku-buku dulu itu kan rentangnya panjang itu. Dan sementara dengan modal inti nanti yang sudah minimal 3 triliun kan buku 1 sudah nggak ada. Dan sebagian dari buku 2 juga sudah ada. Karena sekarang bank kita sudah memenuhi untuk 1 triliun tahapan pertama kan sudah terpenuhi. Sehingga nanti yang buku 1 sudah hilang itu. Sehingga dengan pengelompokan yang lama itu sudah tidak relevan lagi untuk kita bisa pertahankan gitu. Baik, lalu untuk jangka waktunya apakah ini juga sudah ditetapkan begitu Pak Heru, akan dimulai di tahun berapa, dan juga mengingat di tahun ini juga tahun kemarin ini perbankan juga masih kesulitan, bisa terlihat dari pertumbuhan kreditnya, apakah akan ada perpanjangan waktu untuk bank-bank yang mungkin belum bisa untuk mencapai target klasifikasi tertentu? Kita sudah melakukan berbagai analisa, kita sudah melakukan berbagai studi ya bahwa akhirnya kita keluarkan kebijakan untuk bagaimana modal inti harus 3 triliun. Nah memang kalau kita nanti mundur lagi, kita tidak akan membiarkan bahwa bank-bank itu nanti akan mengganggu stability ya gitu ya. Sehingga memang karena kebutuhan sudah seperti itu, kemudian perubahan ekosistemnya sudah terjadi, dan kemudian untuk mendukung transformasi digital juga memerlukan permodalan yang cukup kuat, sehingga memang mau nggak mau kita mesti harus mengarah ke sana. Kalau menurut saya tidak ada lagi kata mundur, itu harus tetap kita jalankan supaya konsisten bahwa bank-bank kita nanti menjadi bank yang kuat untuk mendukung transformasi digital, dan tentunya untuk bisa bank itu melakukan intermediasinya dengan baik untuk mendukung pertumbuhan. Baik, Pak Heru, terkait dengan rencana atau POJK ini, apakah sudah ada bank-bank mungkin dari buku 1 yang sudah mengajukan kepada OJK untuk melakukan konsolidasi? Gini, kalau kita melihat bahwa aturan mengenai permodalan itu sudah keluarkan ya, yang mesti harus 3 triliun. Ini bank-bank sudah mulai melakukan berbagai langkah ya untuk mereka menambah modal, dan sementara yang untuk 1 triliun tahapan pertama kan 1 triliun. Mereka sudah bisa memenuhi itu semuanya. Pemilihnya nambah modal, atau ada bank yang kita melihat visi atau misinya sangat bagus ke depan ya, sehingga mereka melakukan IPO. Itu silakan. Tetapi yang untuk tahapan kedua menjadi 2 triliun kita terus melakukan simulasi, kita melakukan terus pertemuan dengan para pemilik bank untuk bagaimana nanti mereka mencapai ke sana. Tapi saya kok masih optimis ya bahwa
kemauan yang kuat dari para pemilik bank maupun dari manajemen bank untuk bisa mereka memenuhi nanti pada saatnya 3 triliun. Karena kita melihat bahwa bisnis perbankan di kita ini kan cukup bagus perkembangannya kalau kita lihat kinerja tadi kan seperti itu ya. Di dalam menghadapi pandemi mereka masih bisa survive dengan baik, itu tentunya suatu bisnis yang perlu mereka pikirkan untuk mereka tinggalkan. Saya yakin benar nanti akan terpenuhi pada saatnya. Tapi artinya masih dilakukan diskusi dan masih mungkin terjadi evaluasi akan adanya kebijakan ini, begitu Pak Heru? Evaluasi untuk mundur dari kebijakan modal inti yang 3 triliun saya tidak akan lakukan itu. Karena kalau kita melangkah mundur ya kita akhirnya membiarkan bank itu nanti tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Karena seperti yang tadi kita sebutkan bahwa perubahan perilaku nasabah itu kan sudah terjadi. Nah, kalau bank-bank kita tidak bisa melayani nasabahnya dengan baik, apakah mereka tidak akan ditinggalkan oleh nasabahnya? Ya kan, kita tidak mau melihat bahwa bank-bank kita nanti pada akhirnya nasabahnya lari kepada bank-bank besar. Nah, itu kan suatu kondisi yang saya tidak inginkan itu. Sehingga memang kebutuhan mengenai modal itu suatu keharusan yang saya kok merasa tidak boleh tuh ditinjau ulang itu. Dan harus dilaksanakan sampai pada saatnya supaya perbankan kita menjadi perbankan yang kuat, perbankan yang prudent, dan yang paling penting ini adalah perbankan yang bisa melakukan fungsinya, fungsi intermediasinya untuk mendukung pemerintah supaya nanti bisa juga berjalan dengan baik ya ke depan. Baik Pak Heru, terima kasih atas optimismenya. Boleh disampaikan Pak Heru closing statement-nya untuk kali ini? Ya saya hanya mengatakan satu aja bahwa prudensialitas penting, kemudian fungsi intermediasi juga penting. Jadi tolong seimbangkan antara duanya. Jadi tetap prudent tapi juga tetap harus terus memberikan kontribusinya bagi perekonomian nasional kita. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Heru atas waktu dan juga beberapa pandangan juga proyeksi dan evaluasi yang tadi sudah disampaikan kepada kami. Semoga ini juga membantu perbankan nasional.